tidak dibaruan bertawel. Sabab bus dilarancang bisa memeh. Ayah narbut suajaya tidak. Untung tidak setuju ala Jawa. Bisa kene keberendang di alam dunia. Serta bisa tertundul di bapak. Tak terungkul. Tak kulantaran itu. Kita kudu boga rencana dan tujuan. Kudu bisa ngabela hak dan kewajiban. Lain kudu manjangkeun papakeaan, tapi kudu sanggup ngabasmi kajahatan. Sarta kudu sanggup nulungan anu kasisa alasan lakon tidak. Contohna mawiwil anu geus dicaritakeun ku tidak. Eta teh hiji korban akibat pinalalakeun anu karandapan ku tidak. Anu kadua anak-anak tidak. Anu jadi korban kacelemesan itu lima. Ieu oge kudu jadi bahan pertimbangan. Nah, maksud nanyakeun ka bapak, sungguh bapak anu rek nanya ka ida. Nah, anaon mun bapak kekurangan tahunya. Nah, tanya ke contoh cuma kalau saya ke benar. Kalau panas kebelangan, keusian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjaga sebagiannya sehingga jenis ibadah puasa ini tetap ada di bulan Syawal, di bulan Safar, ya, di bulan Rabiul Awwal, Rabiul Tsani. Baik berupa puasa 3 hari dalam 1 bulan atau puasa Ayyamul Bid, ya puasa di malam-malam purnama. Ini termasuk contoh puasa 3 hari dalam 1 bulan. Karena puasa 3 hari dalam 1 bulan ini kita lakukan di akhir bulan, di tengah bulan, di awal bulan.
bisa berurutan, bisa dipisah-pisah. Yang terbaik adalah melakukannya pada malam-malam musim ibadah adalah kalau saat musim ibadah kita kencangkan dahulu ibadah kita. Nanti di luar musim ibadah kita bisa kendorkan. Tapi kalau bisa kita mempertahankan sebagiannya, paling tidak ada jenis ibadah yang kita pertahankan. Jadi jenis sholat malam tetap ada, ya, jenis sholat duha tetap ada di sana. Jenis puasa masih tetap ada, ya, jenis sedekah masih tetap ada. Meskipun jadi inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka grafik ibadah beliau di akhir bulan Ramadan lebih tinggi dibandingkan grafik ibadah beliau di 10 pertama dan 10 yang kedua. Dan grafik ibadah beliau di 10 pertama bulan Ramadan dan 10 yang kedua lebih tinggi dibandingkan grafik ibadah beliau di luar bulan Ramadan. Jadi ternyata ini juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mempertahankan sebagian ibadah yang banyak kita lakukan pada musim adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Dan itulah cara ibadahnya Rasulullah SAW. Itulah teladan beliau, maka hendaknya kita berusaha untuk meneladani beliau. Dan contoh praktiknya adalah kalau kita di musim-musim ibadah seperti bulan Ramadan dan Asyurul Hijjah, maka hendaknya kita mempertahankan sebagian ibadah-ibadahnya, atau kita mempertahankan semuanya, tetap menjaga sedekah, tetap menjaga kebaikan yang lain, meskipun dengan intensitas yang lebih ringan dan lebih sedikit. Baik, barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Halaqah ke-8 dari kajian kita mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengibadahkan berasyurkan apakah apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa meresahkan Allah, dan bagaimana mengetahui bahwa Allah mencintai kita. Seperti kami yang salah demikian dari dunia dan kami salah satu. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, ya, maka ini sudah disebutkan dalam hadis yang sama, yaitu hadis Al-Bukhari dari ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها. Ya, kalau aku sudah mencintainya, maka telinganya akan mendengar apa-apa yang aku bolehkan saja. Ya. Demikian juga pandangannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya, Allah akan jaga kakinya. Allah akan jaga telinganya, yang dengannya dia mendengar. Mata yang dengannya dia melihat. Tangan yang dengannya dia bergerak. Dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Nah, ini semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan dijauhkan dari suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya akan dihindarkan dari pandangan-pandangan yang haram. Tangannya akan dihindarkan dari kezaliman. Kakinya akan dijauhkan dari jalan-jalan maksiat. Para ulama juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan akhirat kepada orang-orang yang dia cintai. Jadi dunia Allah berikan kepada siapa saja. Bahkan kepada orang-orang kafir yang sepanjang hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah, tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW. Sepanjang hayatnya bermaksiat, bahkan dia kejar itu. Maka itu juga adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya.
Yang kemudian tentang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba, ya tapi Allah juga punya sunnah kauni bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki ikhlas. Ikhlas yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memiliki tauhid yang kuat. Maka ini susah digoda oleh setan.